Gerindra, Partai Gelora, Partai Bulan Bintang, Partai Garda Republik, dan Partai Prima yang dihadiri lengkap oleh Ketua Umum masing-masing dan Sekretaris Jenderal masing-masing. Kita telah berembuk secara final, secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Nah, itu dia, kita lihat tadi ya pengumuman yang diumumkan langsung oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang juga baca pres tahun 2024 yang mengatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka resmi diusung oleh 8 partai, Jessica ya. Dan ia juga menyampaikan kalau pasangan Prabowo Gibran akan mendaftar ke KPU pada hari Rabu besok ya, Febrian. Hitungan hari lagi akan ada lagi yang daftar nih ya, pasangan ketiga. Nah, tapi kita sudah bergabung dengan beberapa warganet yang ada di Instagram nih saat ini yang juga nampaknya ikut ya dalam perhatiannya terkait dengan berita ini ya, di mana Gibran Rakabuming Raka menjadi bacawa pres Prabowo Subianto. Sudah ada Mas Farouk, ini merupakan salah satu warganet yang juga cukup mengamati perpolitikan Indonesia, dan juga satu lagi Mas Noval yang juga warganet sekaligus juga politisi muda. Halo, ini ya. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Oke. Waalaikumsalam ya. Saya mau tanya dulu dengan Mas Noval nih ya, sebagai politisi seperti apa melihat pencawapresan ya untuk Gibran Rakabuming Raka yang sudah diumumkan oleh Prabowo Subianto. Terwakili tidak sebagai anak muda atau bagaimana Mas Noval? Katanya ini kan menyasar Gen Z nih. Ya. Kira-kira gimana sih menurut Anda? Ya, pertama kami tentunya senang ya. Pertama mewakili anak-anak muda bahwa dengan keputusan MK itu membuka peluang, membuka gerbang demokrasi bagi kita khususnya anak-anak muda. Kenapa saya bilang membuka gerbang demokrasi? Karena kita tahu bahwa sekarang ini di pemilu 2024 ini generasi milenial dan generasi Z itu yang paling banyak. Nah, bahkan KPU pernah menyebut bahwa pesta demokrasi 2024 ini adalah pesta demokrasinya anak-anak milenial. Nah, oleh karena itu dengan masuknya Mas Gibran dalam kontestasi Pilpres ini, saya rasa ya membawa angin segar bagi anak-anak muda di Indonesia. Angin segar, Jessica membawa ya. angin segar, terutama melihat populasi yang sekarang didominasi oleh Gen Z ya. Nah, gimana nih sebagai anak muda yang melihat gimana nih kalau Mas Farouk seperti apa pendapatnya melihat Gibran yang dicalonkan ini, Mas Farouk? Ya, kalau dari saya pribadi sih Mas, kalau untuk Mas Gibran dicalonkan menjadi calon wakil presiden, sebenarnya tidak setuju sih. Karena kenapa? Karena lebih ke melihatnya terlalu dipaksakan, terlalu terburu-buru, seolah-olah bahwa karpet merah ini memang dari Pak Jokowi yang mempersiapkan. Kita ngerasanya jadi bukan mengedepankan anak-anak muda yang berkualitas, yang lebih berkualitas, yang terbaik buat bangsa ini, tapi lebih dilihatnya memang seperti politik popularitas saja, hanya untuk mendulang suara dan juga untuk meneruskan dari dinastinya Pak Jokowi. Secara nggak langsung kita melihatnya seperti itu. Tapi kalau misalnya ini dikatakan bisa mewakili anak muda, apakah Mas Farouk ini terwakili tidak sebagai anak muda dengan adanya salah satu nih sosok anak muda yang bisa menjadi bacawa pres? di bawah umur 40 loh Mas? Ya. Saya senang sih sebenarnya dengan keputusan MK itu senang, tapi yang saya lihat lebih ke terlalu dipaksakan, seolah-olah keputusan ini untuk mendorong Mas Gibran memberikan karpet merah untuk beliau bisa maju menjadi calon wakil presiden. Dan kita melihatnya sebenarnya banyak calon-calon muda lain yang lebih baik dari Mas Gibran. Bukan berarti Mas Gibran nggak baik, Mas Gibran juga baik, tapi banyak yang lebih baik yang lain. Tidak mesti bahwa negara ini diselesaikan masalah-masalahnya dengan Pak Jokowi dan kliennya saja gitu. Banyak orang muda lain yang lebih baik juga. Ini menarik banget sih Febrian, karena nih ada yang pro melihat adanya angin segar untuk demokrasi ke depannya, dan di sisi lain ini ada yang menyatakan sayangnya prosesnya terlalu dipaksakan. Terlalu dipaksakan ya. Mas Noval, apakah menurut Mas Noval ini dipaksakan dengan dipilihnya Gibran atau bagaimana?
Ya tadi kalau disinggung mengenai popularitas, bahwa politik itu juga tidak terlepas dari popularitas. Pak Anies, Mas Ganjar itu juga bisa maju sebagai pilpres, Pak Mahfud sebagai cawapres dan Caimin sebagai cawapres itu juga tidak terlepas dari popularitas. Nah, tapi popularitas ini juga akan nantinya pada akhirnya nanti elektabilitas ya, bagaimana nanti masyarakat akan memilih. Nah, saya melihatnya justru ini kan politik ini bukan soal hanya popularitas saja yang menjadi satu item ya, tapi kan momentum, melihatnya momentum gitu. Banyak mungkin pemimpin-pemimpin muda ya, bupati dan gubernur muda yang bertebaran di Indonesia ini. Tapi kan ini kan politik ini kan soal momentum. Jadi prosesnya panjang dan bukan yang tiba-tiba Mas Gibran itu dipaksakan seperti itu ya. Tapi ini capres dan cawapres itu kan diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Nah mungkin Mas Gibran inilah yang selama ini mungkin dekat dengan partai-partai, terutamanya dari koalisi Indonesia Maju, sehingga partai-partai di koalisi Indonesia Maju ini kemudian mengusung Gibran sebagai cawapresnya, yang sebelumnya capresnya yaitu Pak Prabowo Subianto. Jadi tidak ada yang namanya dipaksakan. Semua ini menarik ya. Semua baik proses politik yang panjang gitu kan. Kemudian pada akhirnya bertemu dengan momentumnya. Nah, ini terkait dengan proses. Tapi kalau kita lihat dengan prosesnya sebenarnya cukup cepat. Nah, kalau tanggapan dari anak muda, Mas Faruk, seperti apa, Mas? Iya, betul banget tuh, Mbak. Dan sebelumnya Mas Gibran kalau kita ngomong dengan proses yang panjang, baru menjadi wali kota Solo pun baru 2 tahunan ya, dari 2021. Dan waktu itu pun menang dengan melawan kota kosong kalau kita lihat juga. Dan pada saat sekarang juga setelah 2 tahunan ini menjabat, seminggu yang lalu, kita berbicara sebulan lalu, Mas Gibran tidak masuk kategori untuk menjadi calon wakil presiden. Tapi ketika keputusan MK yang kita melihat ini seminggu lalu dibuat, tiba-tiba seminggu kemudian Mas Gibran masuk kualifikasi. Ya suka tidak suka, netizen melihatnya bahwa proses ini terlalu instansi. Dengan juga pengalaman Mas Gibran sebelumnya baru 2 tahun menjadi wali kota Solo. Dan kalau kita melihat pun banyak statement dari Mas Gibran yang kita dengar selama berapa tahun ini pun berbicara tentang permasalahan kebangsaan belum banyak. Tiap ditanya apa, kita melihat sepertinya lebih ke cuman kerja, kita lihat, kita buktikan. Dan negara ini sih menurut saya nggak bisa dikelola dengan orang yang hanya bisa ngomong kita buktikan nanti, kita buktikan lagi. Kalau Mas Gibran punya bisnis, menjalankan bisnisnya gagal, itu urusan Mas Gibran. Tapi negara ini bukan punya Mas Gibran, negara ini punya masyarakat Indonesia. Kita nggak mau beresiko memilih calon pemimpin bangsa yang hanya bisa bilang kerja, tanpa punya pandangan yang jelas terhadap penyelesaian masalah bangsa yang besar. Saya jadi penasaran sama Mas Faruk. Mas Faruk, sebenarnya kalau misalnya menurut Mas Faruk ada anak muda yang bisa untuk dapat maju ke dalam pilpres ataupun cawapres seperti itu ya, sosok seperti apa sih Mas yang bisa untuk layak maju sebagai cawapres sebenarnya menurut Mas Faruk? Idealnya tuh Mas. Ya, idealnya menurut saya Mbak ya, kalau kita bilang gini, kalau anak masih kecil baru bisa merangkak, jangan dipaksa untuk bisa lari, harus bisa jalan dulu. Nah menurut saya sama seperti ini, misalnya Mas Gibran ini dibilangkan sosok yang bagus juga, ya mungkin benar, di wali kota Solo menjadi kota yang lebih baik, ya. Tapi kan ada prosesnya, dia bisa menjadi gubernur Jawa Tengah juga, atau perbaikin DKI, ibu kota. Setelah itu dia bisa buktiin, mungkin dia bisa maju ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Menurut saya itu cara yang lebih baik, cara yang lebih elok, dan tidak terkesan-kesan terlalu dipaksakan, didorong untuk karbitan instan, seperti itu sih. Seperti itu ya. Nah, kalau Mas Nopal idealnya seperti apa Mas? Cawapres muda itu seperti sosok yang seperti apa idealnya? Ya, kalau tadi disampaikan bahwa belum ada pengalaman, ya coba kita flashback pada saat Republik Indonesia ini merdeka, di mana di situ pemimpin-pemimpin itu juga pendahulu bangsa kita itu juga tokoh-tokoh muda gitu, di usia 40 tahun, bahkan ada menteri yang pada usia 30-40 tahun, dan mereka itu belum ada pengalaman pada dunia politik, pada dunia birokrasi, bukan seorang pengalaman yang di bidang itu gitu. Jadi kalau kita ya itulah, bahwa anak muda itu tidak menawarkan dia pengalaman di masa lalunya gitu. Anak muda itu menawarkan masa depan gitu. Anak muda itu menawarkan masa depan. Ya masa depan tuh kita tidak bisa gambarkan kan.
kita tidak bisa janjikan itu, tapi kan kita bisa tawarkan konsep anak muda itu seperti apa. Nah itulah nanti beradu gagasan dalam pilpres itu, beradu argumen, bahwa anak muda itu ya bisa memberikan pandangannya untuk masa depan kan. Jadi yang ideal tentunya tadi berpengalaman. Nah dalam konteks ini Gibran, kami meyakini bahwa cukup meskipun di usia yang muda, relatif muda, pengalaman beliau dalam mengurus pemerintahan dalam dunia birokrasi saya pandang cukup. Kemudian dalam dunia entrepreneur juga lebih dari cukup. Artinya di usia yang hampir 40 tahun itu saya rasa sudah banyak lah pengalaman hidup yang Mas Gibran alami. Saya rasa pengalaman hidup itulah yang menjadi bekal untuk beliau sebagai wakil presiden di tahun 2024. Waduh, ini luar biasa ya. Ini berat ya. Kita akan lihat berarti nanti ke depannya bagaimana visi dan misi dari ketiganya ya. Iya. Bagaimana mereka bisa meyakinkan masyarakat untuk memilih masing-masing. Terutama dari Gen Z nih. Dari Gen Z, apalagi kalau misalnya mengatakan mewakili anak muda, harusnya ini bisa memberikan gagasan-gagasan yang memang bisa mewakili seluruh generasi anak muda, generasi milenial dan juga generasi Z yang dikabarkan ini adalah mayoritas pemilih tahun 2024 nanti, Jessica ya. Tentunya ini sama aja untuk menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kita, Mas Noval, saya dan juga Mas Farouk. Tentunya ini seru sekali. Kita walaupun ada perbedaan, tapi tetap harus ya menjunjung tinggi kesatuan dan juga persatuan Republik Indonesia ya. Kita nantikan bersama nanti untuk visi misinya ya, dan lihat nanti debatnya seperti apa. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kami di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.